Pasar Sumber kayaknya saya betah nih ya Pak ya. Iya. Kayaknya sayang banget kalau sebentar cuma di sini Pak. Ini juga sudah waktunya makan sahur, boleh dong. Ajak aja makan di sini Ayo, di tempatnya Bapak nih ya. Iya. Ayo, mangga. Oke, kita santap sahur dulu sini ya. Jarang-jarang nih ya sahur bareng sama para legislator di Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum. Wih, Beneran. Oh, kebetulan ada. Sini ya. tua. Iya. Izin Mbak Tua. Mengenai saus setengah 4. Ya. Pak, mangga. Ya, jadi ceritanya sekarang sahur on the road ya bersama dengan para legislator di Kabupaten Cirebon. Jauh-jauh ke Pasar Sumber, ketemunya Pak Ketua lagi ya. Iya, iya. Iya, di mana-mana ada Pak Ketua DPR di Kabupaten Cirebon nih ya. Dunia ini sempit ya, Mbak. Sempit ya bener ya. Lagi sama Pak Ketua. Bukan sempit, ketua baik ngosok. Kalau itu. Iya. Oke. Kita ke Pasar Sumber di sini Pak, ternyata Pak dari Ini pedagang banyak yang ngomong-ngomong, Oh iya Pak. ngemeng-ngemeng dari mana nih? Abis survei Pasar Sumber, Survei harga atau survei? nah iya juga sih ya, Pak. Ini abis borong masalah Pak. Oke. Ternyata banyak permasalahan yang terjadi di Pasar Sumber nih Pak Ketua. Ini mau ngobrol dulu, mau sahur dulu nih. Boleh Enaknya sambil gimana pesan dulu. Sambil pesan dulu. Iya. Ngobrol. Oh iya. Ya, ini wakil rakyat yang mau rakyat makannya di warteg ya. Iya. Nikmat ya Pak ya. Oke. Kita sahur bersama di sini ya. Oke. Nambah nih Pak Ketua. Apa? Nambah nih. Nambah Nambah. masalahnya. Ngomongin masalah juga Pak. Tadi kita habis borong masalah nih dari Pasar Sumber. Ini tadi pedagang menyampaikan Ya. langsung, Pak, ada rasa kecemburuan. Mungkin ya. Apa gimana? Cemburu gimana nih? Bentar. Hmm. Saya belum tahu nih masalahnya apa. Oke. Tiba-tiba langsung banyak masalah. Iya. Langsung ditodong banyak masalah ya. Oke, langsung disampaikan sama salah Ya. satu pedagangnya nih. Enggak, Pak Yes. Jadi intinya Pak Dewan, Pak Ketua mohon izin ya untuk permasalahan Pasar Sumber yang di dalam khususnya para pedagang itu ada rasa kecemburuan dengan pedagang yang di luar. Itu perihal retribusi Pak. Karena untuk retribusi yang di dalam itu kenaikannya sangat signifikan Pak. Ada retribusi dari indaknya, terus dari LH juga. Untuk LH sendiri itu kenaikannya hampir 300%. Dari awalnya itu 500, jadi 1.500 untuk kebersihan LH. Nah untuk retribusi dari indaknya itu dari awalnya 1.500, sekarang itu ke 3.500. Nah yang jadi permasalahannya itu kecemburuan itu untuk yang di dalam itu ada retribusi. Nah sedangkan yang di luar pasar ini khususnya yang di jalan ini Pak ya, itu tidak ada retribusi. Itu yang jadi rasa kecemburuan seperti itu. Sedangkan tahu sendiri lah Pak, kondisi di pasar sekarang itu segala macam serba mahal lah sekarang ya, ditambah ya agak repot lah menjelasinnya gitu loh Pak. Pemasukan gimana Pak? Stabil? Pemasukannya otomatis sekarang itu drastis turun dengan banyaknya pedagang yang di luar, mungkin karena pembeli pengunjung itu kan pengennya simpel cepat, di depan itu tersedia semua gitu. Rasain nih ya dengan Iya. pedagang kontrakan itu ya. Iya. Masih Yes ya. Seperti Gitu itulah, Pak Pak. Ketua. Kalau solusi dari Pak Dewan, Heri? Ya, tadi udah saya sampaikan sebenarnya sih, artinya keseriusan dari Pemda sendiri, salah satu yang terkait itu di Sprindag. Ya, mereka sendiri sebenarnya sebenarnya teman-teman pedagang ini dengan kenaikan retribusi nggak masalah sebenarnya. Walaupun emang kalau sekarang ini memang benar keberatan. Cuman kalau dibarengin dengan salah satunya ketertiban yang ada, mereka kan sebenarnya sih cemburunya itu ada banyak pedagang yang di luar. Jadi pedagang-pedagang di dalam ini ngerasa cemburu. Jadi orang yang mau belanja ke
dalamnya merasa di luar aja udah banyak yang jualan dengan jenis yang sama kan gitu ya. Dicegat dulu ya Pak ya? Nah itu masalah keberatannya sih sebenarnya gitu ya. Betul. Jadi kalau menurut saya sih tadi disampaikan juga oleh Ketua IPPS bahwa sudah ada fakta integritas secara tertulis dari tangani antara pedagang yang ada di luar dengan pemerintah bahwa mereka dikasih waktu sampai jam 7 pagi. Nah, waktu awal dulu pertama dilakukan ini berjalan, tapi pas sampai sekarang malah tidak berjalan lagi. Akhirnya ya tambah meludak nih pedagang Yang ada di luar. Nah, ya, artinya ini kan tidak konsisten dengan dari pemerintah Tapi sendiri. pedagang yang di luar kan sampai ke ujung pertigaan arah Ya. Kuningan itu ya? Ya. Iya. Jadi pasarnya malah di luar sebenarnya ya. Pasarnya di dalam, cuma Udah pindah nih. banyak yang Kalau ditinggal. Pedagangnya di luar. Kalau membandingkan omset penjualan Iya. yang di dalam sama yang di luar, lebih banyak di luar atau di dalam? Ya relatif Pak, karena kita tidak 50-50 aja? Iya, Hah? ada kemungkinan Pak. Ada ya? Bergantung ini produk jualan. Tergantung daya jual, daya lakunya sih Pak. Tapi kalau jumlah frekuensi yang belanja kayaknya 50% di luar ya? Iya, lebih banyak di luar. Kalau orang yang datang Apalagi gitu. ya pengunjung sih ya Pak. Apalagi kalau agak siangan sedikit, Nah, udah sepi di dalam itu Pak. orang nggak mau ke dalam? Nggak mau ke dalam. Mungkin karena jalan masuk ke dalamnya sempit, Jalan masuk becek sempit, gitu. bisa jadi. Susah, nggak ada ojek gitu. Iya benar. Terutama naik ke atas juga itu agak malas pengunjung itu Pak. Saya lihat di atas sepi ya. Iya. Beberapa kali saya ke pasar Iya. Sumber tuh. Padahal sudah dibangun sama ketua, kondisi pasarnya kan sudah bagus ya gitu ya Pak ya. Bagus. Tapi tidak bisa menampung semua pedagang yang ada di pasar Sumber, jumlahnya 500 lebih Pak Ketua. Cuman kan pedagangnya nggak mau jualan di atas karena nggak ada pembelinya, gitu ya. Ya. Terus solusi yang diharapkan selain ketertiban apa dari teman-teman pedagang pasar? Ya harapannya sih untuk saya khususnya pedagang sembako ya Pak ya, selaku pelaku usaha, pengennya itu untuk bahan pokok itu harganya jangan naikin itu loh Pak. Kayak macam beras sendiri itu kenaikannya wah luar biasa itu Pak. Beras, minyak, telur itu kan lagi luar biasa kenaikannya itu. Jadi kenaikan harga ini akibat ada pemilu atau Kurang paham saya Pak, Kurang itu paham, faktor ya? apa itu Pak. Jadi intinya mah kita pedagang itu yang mengeluh masalah harga itu. Iya. Untuk belanja kita sendiri naiknya luar biasa. Selain ketertiban dan soal harga, apalagi yang diharapkan dari teman-teman Untuk pedagang? sementara sih yang jadi momok permasalahan itu ya sementara itu Pak yang jadi bahan banyak obrolan di masyarakat Artinya kalau pedagang. masalah cuma dua itu sebenarnya tidak ada masalah ya? Iya. Baik-baik saja ya pasar Baik-baik Sumber ya? saja. Atau sedang tidak baik-baik saja? Baik-baik sekali Pak. Kritis nih. Selagi masih ada ketua IPPS Pak, Iya, iya. insya Allah aman Pak. Iya betul. Jadi di kantor itu yang paling vokal Pak Haji Ridwan nih kalau soal pasar Sumber. Iya betul. Itu ya Pak Haji ya? Iya dong ya Pak ya, karena banyak ya Pak ya yang langsung menyampaikan ke Bapak ya, Iya. para pedagang ini, Pak Haji Ridwan. Nah, yang di atas ini Pak Ketua yang perlu dipikirkan gitu ya. Ya barangkali ada yang distribusi ini alat yang lebih modern gitu. Kalau kosnya memang bisa terjangkau sih. Alat. Iya. Eskalator mereka gitu apa? Ya apakah lift atau apa? Iya. Oh, eskalator itu Eskalator, menggila ya? Iya. Karena kalau pemerintah daerah bisa membuat sampel di pasar Sumber berhasil, ini beberapa pasar juga akan terangkat. Sebagai percontohan ya Pak. Kan ya Pak. Pasar Larang sama gitu, di atas itu sepi juga. Karena males ya, Iya. pembeli ya Pak, untuk ke atasnya itu ya. Apalagi orang tua kan. Oh iya betul. Jalannya mahal. Pasalaran Pak lantai 2 nya sepi juga? Oke. Lebih dari Sumber tentunya. Lebih dari Sumber? Iya, karena view di Pesalaran itu view-nya kalau dari depan nggak terlihat bahwa pasar itu 2 lantai gitu. Kalau Sumber itu masih kelihatan. Orang masih kelihatan tuh ada lantai kedua gitu. Iya. Lalu bagaimana Pak Ketua? Ini tadi sudah banyak yang disampaikan ya. Punya solusi apa nih dari para legislator, khususnya Pak Ketua DPRD? Ditahan dulu
legislator adalah akan kembali bisa tidak berikut kita santap sahur lagi. Yuk dan kemana-mana. Ya, legislator adalah kembali hadir dengan obrolan problematika yang ada di Pasar Sumber Kabupaten Cirebon. Oke, tadi sudah banyak disampaikan Pak Ketua, bagaimana nih Pak solusi terbaiknya nih Pak agar pedagang tertib, terus juga tidak ada kecemburuan, begitu Pak Ketua? Yang pasti pertama manajemen pengelolaan pasarnya diperbaiki lagi. Kalau soalnya hanya soal ketertiban, soalnya hanya keteraturan, kan berarti pokok persoalannya ada di manajemen pengelolaannya. Jadi saya kira nanti teman-teman yang ada di Komisi 2 lebih serius lagi memantau terkait dengan persoalan di Pasar Sumber bareng dengan teman-teman dinas yang mengelola Pasar Sumber gitu ya. Sempat ada wacana tahun depan pengelolaan pasar mau dikelola oleh BUMD, PD Pasar. Tapi saya kira sebelum masuk ke PD Pasar, ini manajemen harus diperbaiki dulu. Gitu. Nah, yang kedua mungkin soal terkait harga ya. Kalau soal harga, saya kira pemerintah pusat sudah mengambil banyak langkah kaitannya dengan secepatnya menurunkan harga-harga bahan pokok ya. Kita tunggu aja kebijakan lanjutannya. Mudah-mudahan sih sebelum Lebaran harga udah mulai normal kembali. Nah, yang ketiga yang menarik nih. Saya sering muter di Pasar Sumber gitu, sendiri, ngeliat ke atas kok sepi, pedagang pakaiannya nggak ada yang beli gitu kan. Sebagian kiosnya tutup malahan. Mungkin karena yang pertama akses masuk ke pasarnya agak sulit ya. Yang kedua harus naik 2 lantai itu bukan pekerjaan mudah untuk teman-teman yang umurnya di atas 50 ya, seperti saya gitu. Iya. Butuh keringat naik lantai 2 gitu. Iya. Kalau Mbak Novi kan masih 17-an. Canggihnya masih kuat. Iya. Oke. Jadi saya kira kalau hanya soal eskalator bukan barang mahal ya, tapi boleh juga dijadikan pilot project gitu, percontohan. Saya lihat di banyak pasar memang lantai 2-nya rata-rata sepi, apalagi yang nggak punya tempat parkir lantai 2 dan nggak punya akses lantai 2 yang memadai, pasti sepi gitu kan. Jadi harapannya sih kalau bisa nanti dikomunikasikan dengan teman-teman pengelola pasar, yuk kita siapkan DED-nya untuk pembuatan lift ya di Pasar Sumber. Kalau seandainya itu bisa memacu putaran uang, meningkatkan putaran uang di Pasar Sumber, kenapa enggak kan? Waduh, luar biasa keren ya Pak ya, jadi pakai lift. Anggarannya ada. Eskalator. Emang harganya berapa kalau tanya anggaran? Mungkin sekitar 1 miliar ya? Paling. Satu pasar itu ya berarti ya Pak? Iya. Ya kita percontohan dulu. Percontohan dulu ya. Untuk menjadi magnet gitu ya Pak ya, menarik juga para pengunjung pembeli datang ya. Dan itu satu arah, nggak mesti 2 arah Pak Ketua. Nah, kalau satu orang nanti dikira egois enggak? Turunnya sukanya bareng-bareng. Iya. Oke. Naiknya aja kalau turun sih lebih enak. Iya. Nah, yang terakhir nih, yang tidak kalah menarik dan penting, pasar itu harus dibuat lebih sehat lagi gitu ya, nggak becek gitu. Kalau teman-teman pengelola pasar bisa merubah konsepnya ini menjadi fresh market gitu ya, pasar yang lebih bersih, lebih sehat, saya kira mungkin masyarakat juga akan antusias gitu. Tapi kalau pengelolaan kebersihannya dan kalau hujan beceknya nggak segera tertanggulangi, kesannya menjadi sedikit lebih kumuh ya. Paling tadi kita lihat juga sampahnya lumayan Pak ya, becek, kondisi hujan juga tuh Pak Ridwan dan Pak Heri ya Pak ya. Sampahnya tuh masih banyak tuh Pak, padahal mereka tuh sudah bayar ya kontribusinya tuh Pak Ketua, naik pula kan. Tapi kebersihannya itu servisnya kita belum servis tuh puas. Pak, masalah servis katanya Pak. Jadi saya tanya yang di atas,
kenapa kok murah Mbak gitu kan. Terus dia jawab, ini saya kiosnya udah dibayar tapi nggak dipakai gitu. Iya, iya, iya. Tapi nggak dipakai. Udah dibayar tapi tidak dipakai. Oke. Karena nggak ada pembelinya. Ya. Oke. Pedagang jadi ada banyak yang di dalam juga keluar ya Pak? Pak Heri tadi Bapak Ya, sampaikan. betul, betul. Karena pembeli jarang ada yang mau masuk ke dalam tuh Pak Ketua. Iya. Saya sampling pernah beberapa. Bu punya kios nggak? Kok lemprakan? Punya Pak, di dalam tapi agak ke belakang gitu. Terus jualannya di luar. Ya kalau di dalam nggak ada yang beli Pak, mendingan di luar. Kalau di dalam saya cuma dapat 2-3 pembeli, kalau di luar bisa 5-6 pembeli gitu. 2 kali lipat lebih mudah gitu. Jadi walaupun punya kios di dalam, lemprakan di luar juga. Punya juga. Jadi ditinggal yang di dalam ya Pak ya. Bener nggak? Itu bener nggak? Betul, betul itu. Bener kan? Banyak kejadian begitu ya Pak, pedagang Pak. Jadi ya, Kemarin Pak saya Ketua kira yang bertahan itu ikan basah Pak Ketua. nah ikan basah. Betul, betul. Karena kalau ikan basah kalau ada yang di luar satu, mereka kompak protes. Oh iya iya iya. Iya. Ya, karena kan mereka bertahan kan limbahnya bau. Ya. Jadi di sana ada salurannya di belakang. Khusus. Kan, udah bagus lah. Saya kira Hasilnya. mungkin betul ya, ikan aja bisa komitmen gitu untuk jualan di belakang gitu. Saya kira yang lain juga kalau diatur Bisa. pasti bisa. Gitu. Kan sudah ada fakta integritas Pak Ketua. Kalau soal fakta integritas sama aja sama aturan dan undang-undang. Nah. Undang-undangnya banyak, aturannya banyak. Kalau nggak ada komitmen untuk melaksanakan aturan itu kan percuma juga. Banyak yang dilanggar ya Pak ya. Pak Ketua bagaimana? Ikatan Pedagang Pasar sebenarnya. Iya, apa yang Ada Bapak dong. apa yang dikatakan Pak Ketua itu benar gitu. Jadi nanti penegak perdanya gitu, pendampingannya makanya ya. Diingatkan lagi, edukasi gitu. Saya kira kalau mereka diedukasi, diperingatkan gitu, bisa taat lah. Penegak perdanya siapa sih? Ya, Satpol PP lah. Satpol PP. Oh oke, Satpol PP harus ada tindakan tegas Iya. juga, gitu Pak. Jangan hanya cuma teguran-teguran saja. Akan tetap membandel seperti ini begitu ya Pak Ridwan ya. Oh oke, jadi pedagang di sini juga yang membandel nih Pak Iis. Iya. Nah, iya juga. Iya. Oke baik Pak. Eksekusi kalau susah-susah mah. Oh siap, eksekusi. Kita akan lanjutkan eksekusinya usai jeda berikut ini. Pedagang di dalam sih sudah bisa ya Pak ya mengikuti aturan ya Iya, Pak Is kalau di ya. dalam sudah bisa berjalan lah mengikuti aturan dengan kenaikan retribusi naik, dari dinas kebersihan ikut naik, kita sudah mengikuti aturan seperti itu. Bu. Tinggal yang di luar Tinggal nih. yang di luar, mohon minta ditertibkan ya. Kalau kita sudah ada fakta integritas tersebut ya, tolong dijalankan nih untuk para legislatif yang di Kabupaten Cirebon ini ya, bisa dibantu Pak. Ngomong ente tuh. Iya, iya, iya. Oke. Iya, 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 iya. Mumpung Aduh. langsung ketemu nih ya sama Iya. Pak Rizwanto di sini ya. Jadi yang di dalam udah tertib, Iya. yang di luar, Yang di luar masih belum tertib nih Pak. nah, yang repot itu yang keluar di dalam tuh. Iya, 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 Oh iya. iya iya iya. Oke. Gimana Pak Ketua kira-kira bisa nggak nih Pak membantu di Pak Legislator kita nih Pak mengatasi permasalahan Saya para pedagang pikir ini? tadi kita lebih serius lagi menegakkan rule of the game yang sudah ditetapkan oleh teman-teman di manajemen pasar gitu. Ditertibkan lagi. Sebenarnya aturannya sih sudah benar, sudah bagus. Yang hari ini dipakai kan hanya aturan soal retribusi aja. Hari ini 500 jadi 2000. Untuk retribusi Apa? perdagangannya 3.500 ya. Di luar itu nggak ada aturan yang ditegakkan secara serius Iya, gitu. benar. Nah, tinggal saya kira ya mungkin teman-teman manajemen pasarnya. Repotnya tuh gini Mbak, ini ditertibkan gitu. Hanya bertahan paling 1 minggu 2 minggu. Wah, sebulan lah. Setelah itu Setelah itu balik lagi. Balik Oh, lagi. iya, iya. Jadi harus ada belt yang menjaga itu. Tadi pedagang perda juga ya Pak ya, Iya. itu harus bisa tegas ya Pak Ridwan, Pak Heri. Ya, mungkin salah satunya bisa jadi untuk gimana caranya bisa menampung semua pedagang yang ada di sebelum masuk. Kalau tadi
disampaikan bahwa dengan faktor integritas, kalau memang pemerintah sendiri tidak konsisten, hanya seminggu 2 minggu saja akan terjadi lagi. Iya. Nah, solusi yang terbaiknya sebenarnya mungkin salah satunya eskalator, itu kan untuk gimana caranya berubah suasana yang ada. Kayaknya berapa yang kedua, kira-kira pedagang ini mandi nggak Vicky? Nah, Di luar khusus parkir ya Pak Dewan. Yang di luar khusus parkir. yang di luar yang nggak punya kios gimana? Ya, Solusinya? ya seperti tadi Pak. Tetap bayar ya, Pak, ya? Enggak bayar. Nggak boleh jualan. Dia tetap jualan. Di mana? Yang di jalan sini maksudnya. Iya, yang nggak punya kios. Nggak punya kios, jualannya di situ Pak, di jalan Pak. Ya boleh. Ya untuk sementara sih boleh. Cuma ya itu kebijakannya kan kita udah sepakat Apa? dengan IPPS itu Pak. Ya Ikatan Pedagang Pasar Sumber kita udah bikin fakta integritas itu untuk pedagang di luar Sampai jam ada 7. batasan waktu Oh, sampai jam oh, 7 pagi. Kalau batasan Seperti waktu itu. mah gampang lah. Karena setelah itu kan itu akan mengganggu lalu lelang juga tuh Pak, pengendara Ya, tuh Pak. iya. Makan badan jalan tuh macet gitu Pak Tua. Ya saya kira itu wajib lah kalau soal itu ya. Ya. Yang penting tetap memberi ruang untuk pedagang-pedagang Tetap. kecil yang nggak Ya. punya kios. Saya tetap Jualan. Kapan ya, Bro? Iya benar, harus difasilitasi Iya. pedagang. Gimana caranya pedagang yang ada di luar, mereka pedagang-pedagang kecil punya kios, tidak Jangan terlalu sampai mahal. Pedagang-pedagang kecilnya nanti dagangnya di Pata Raksa. Kepaten Itu lain segmen, lain segmen lagi kalau itu kan. beda. Itu nanti kita akan Iya. bahas juga tuh ya di program ini pastinya. Oke. Nah. Jadi gimana nih statement closing-nya? Nih terakhir teman-teman dari Karang Taruna mau menyampaikan. Oke, punya pendapat apa nih? Teman-teman dari Karang Taruna nih, Pak, monggo Ya, Pak. Kang Cecep. Iya, Kang Cecep. terima kasih Ya, mana untuk sana dong. waktunya dan juga kesempatan untuk berbicara. Luar biasa terkait masalah ini. Biasa di luar. Bisa di luar juga ya. Iya. Tapi kalau untuk menyikapi hal ini, saya sedikit membaca. Sewaktu kepengurusan terdahulu, banyak hal yang berubah. Dimana kalau dulu itu benar-benar ditata rapi, pedagang juga diajak komunikasi, diajak harmonis, mereka akan tahu dan mengerti. Jadi untuk menyikapi hal ini untuk ke depan kita mencoba untuk komunikasi Komunikasi dengan Diperbaiki teman-teman, ya. iya. Terus juga terkait masalah lapak itu harus semuanya diperbaiki karena sekarang para pedagang yang ada di luar itu bahasa kerennya wong Sumber sih wis karep dewek. Ya. Arpa Malang melintang itu sudah tidak tertata. Jadi insya Allah kami dari Karang Taruna Kelurahan Sumber khususnya mencoba untuk membantu dengan menata kembali apa yang dulu pernah ditata, biar semuanya juga akan rapi. Terkait masalah jalan lalu lintas juga biar semuanya lancar karena pedagang sekarang udah mengarah ke arah tengah, termasuk parkiran juga udah mengarah ke tengah. Jadi mobil juga udah nggak bakal bisa masuk ke pasar. Ke tengah tuh keluar. Ke tengah keluar ke Tengah jalan jalan. raya gitu loh. Jadi solusinya kita coba komunikasi, kita tata kembali. Terus terkait masalah waktu jam itu harus dari kepengurusan PPS sendiri yang memberikan surat selembaran lagi mengingatkan ke pedagang bahwasanya pedagang yang di luar itu harus tetap tutup jam 7 itu. Malam. Pagi. Pagi. Karena buka itu dari jam 12 malam. Tutup jam 7 pagi. Dulu kalau emang jam 7 belum tutup, Satpol PP itu udah nongkrong. Akhirnya oke, tutup semua, bersih jam 7 itu tidak ada. Ada pedagang. satu yang nongkrong ya. Betul. Orang nggak nongkrong itu kan ya. Jadi Pak Ridwan ya Pak ya, berarti Pak, berarti Pak untuk himbauan lagi Pak kepada pedagang ya Pak. Sebenarnya sih ini kan pengelola pasar nggak. Kalau kita IPPS hanya memfasilitasi aja. Betul. Pak. Jadi dari pengelola pasar nanti mengingatkan kembali dengan surat pemberitahuan. Nanti kita akan bantu koordinasi dengan pemerintah. Oke, para legislator siap nih membantu ya, mengawal juga nih Pak Siap. Ketua. Harus siap Pak. Harus siap. Harus siap. Langsung. Ini semangat sekali ini ya Pak Isnya luar biasa. Karena memang sudah jenuh juga ya Pak ya Iya, dengan betul. kondisi dia Ya, kondisi pedagang di di pasar dalam ya seperti khususnya ini ya, yang betul. punya kios los yang ada di pasar Sumber ini ya Iya. Pak Is ya.
Oke, semoga lega ya Pak ya. Amin, amin. Mudah-mudahan bisa terrealisasikan dengan apa harapan yang kita harapkan. Ada progres ya, ada kabar baiknya juga. Ditunggu pastinya ya. Siap. Oke, dan tetap tunggu kehadiran dari Legislator Agro pemirsa yang hadir setiap Ramadan menemani waktu berbuka puasanya Anda. Terima kasih banyak, sampai ketemu besok.